Kita mulai ya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Bu Iya, Eka Pak. sehat, Alhamdulillah sehat. bahagia. Alhamdulillah bahagia. Sehingga nanti bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, sebelum pembelajaran di kelas sesuai dengan surat yang ditugaskan oleh Ibu Kepala Sekolah pada saya, yaitu untuk melakukan observasi. Nah, di tahapan kegiatan observasi ini nanti yang terbagi menjadi 3 ya, Bu. Ada pra observasi, ada pelaksanaan observasi, sampai nanti ada pasca. Dan yang di sana nanti ada refleksi dan rekomendasi. Nah, pertemuan hari ini agendanya adalah ya kita bincang-bincang, ya kita ngobrol berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan nanti ya di sana. Harapannya nanti ada titik temu ya dari apa yang kita rencanakan ya dan bisa dilaksanakan di observasi. Nah, mungkin itu ya sebagai prolognya. Yang kemudian saya ingin sedikit bertanya. Yang pertama, materi apa sih yang akan mungkin disampaikan Bu Eka nanti di kelas? Materinya tentang perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang ya, perilaku menyimpang. Saya pikir ini udah biasa ya di penyampaiannya, tapi kira-kira gitu ya, berkaitan dengan penyampaian materi ini, apa sih yang mungkin ingin dapatkan Bu Eka di pelaksanaan pembelajaran yang akan nanti disampaikan? Tujuannya, Pak. Iya. Tujuan dari pembelajaran materi perilaku menyimpang nanti yang ingin dicapai itu anak-anak itu bisa memahami tentang konsep perilaku menyimpang, karena di dalam perilaku menyimpang itu kan ada yang perilaku menyimpang positif, Pak. Nah, nanti anak-anak bisa membedakan juga gitu dari konsep perilaku menyimpang itu. Terus anak-anak bisa nanti menjelaskan bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang ada di masyarakat. Tapi untuk pembahasan pada modul ini saya ambil itu dari kegiatan sehari-hari di sekolah, Pak. Perilaku menyimpang yang ada di sekolah gitu. Jadi nanti anak bisa mengetahui, oh yang saya lakukan ini ternyata perilaku menyimpang gitu. Contohnya ya misalnya mencontek, terus membolos kayak gitu, Pak. Tertidur dalam kelas yang mereka sehari-hari tahu gitu, Pak. Iya, Gitu. seperti itu ya. Tujuannya iya. Ya, tapi kalau Ibu Eka lihat pada saat Bu Eka ingin menyampaikan problem atau masalah yang dilihat di Bu Eka, mungkin dari sisi siswa itu seperti apa misalnya? Kurangnya motivasi, Pak. Oh, itu problemnya. Iya, jadi kurangnya motivasi itu mempengaruhi anak di dalam kelas pada saat belajar. Nah, mereka biasanya itu kurang semangat belajarnya, kemudian jadi pasif pada saat belajar, Pak. Ya, kurang motivasi ya. Iya, kurang motivasi. Jadi dicoba diidentifikasi permasalahan di anak adalah kurang. Selain itu ada nggak? Selena tuh tidak sih, Pak. Lebih cenderung ke kurangnya motivasi. Jadi kurang motivasi Iya. aja. Iya. Oke, ya semoga ini nanti bisa diantisipasi ya, karena keadaan anak yang memang kurang motivasi. Nah, kemudian sedikit melebar sesuai dengan fokus dimensi yang Bu Eka inginkan kan, istilahnya di situ Bu Eka inginnya yang dipilih adalah empati dan perhatian gitu ya. Iya, Pak. Menunjukkan empati. Ya, menunjukkan empati. Nah, di sana yang diinginkan adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bu Eka ya berupa pemberian perhatian dan dukungan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik gitu ya yang ada di sana. Nah, kira-kira untuk mencapai seperti itu gitu ya, apa yang bisa dilakukan oleh Bu Eka? Untuk mencapai yang dimensi itu, Pak, yang empati, menunjukkan empati itu. Nanti pada saat di kegiatan inti itu, pada saat anak-anak diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil belajar mereka,
di sini saya akan berperan Pak, nanti menjadi fasilitator mereka dalam memimpin jalannya kegiatan diskusi di situ, nanti memastikan seluruh peserta didik itu bisa tertib dalam berdiskusi dan melakukan presentasi. Ya, Gitu, Pak. oke, jadi Bu Eka mencoba menjadi fasilitator ya, Iya. untuk sampai diskusi di kegiatan dan tersebut, diskusi. ya diskusi tersebut. Nah, kira-kira dengan rencananya seperti itu, yakin bisa terlaksana? Insya Allah bisa Pak. Yakin ya? Iya, yakin. Yes. Sehingga nanti ya sesuai ini ya. Sesuai dengan rencana. Ya, sesuai dengan rencana. Nah, kemudian selain tadi ya menjadi fasilitator gitu kan, Yep. agar anak bisa bisa berdiskusi dengan baik gitu ya, tertib. Nah, kemudian kira-kira bagaimana sih untuk mewujudkan pembelajaran yang mendorong guru ya, yang kemudian tadi melakukan perhatian dan dukungan kepada siswa ya, atau ide gagasan yang ingin Bu Eka lakukan gitu kan. Kira-kira apa? Ini mulai tahapan dari awal Pak. Ya, Rencana ya, ngajar, rencana ya, rencana aksinya kira-kira aksinya. seperti apa? Rencana aksi dari di awal itu dengan memberikan motivasi belajar Pak di kegiatan pendahuluan atau apresepsi. Nanti di situ saya akan memberikan motivasi yang berupa video Pak. Nanti dari situ anak-anak mudah-mudahan bisa termotivasi gitu Pak. Terus kemudian dengan adanya selain video motivasi tadi, saya menayangkan gambar-gambar atau foto-foto yang kaitannya dengan materi, biar anak nggak merasa jenuh belajarnya gitu Pak, dengan bacaan-bacaan, tapi diganti dengan gambar-gambar. Kemudian di dalam kegiatan inti memberikan stimulus video tentang perilaku menyimpang nanti di situ. Jadi dengan adanya video dan gambar itu, si anak bisa termotivasi untuk belajar, tidak jenuh dengan bacaan-bacaan yang ada di buku atau nanti di PowerPoint gitu Pak. Oke, kalau kemudian boleh diulang berkaitan dengan rencana Bu Eka yang sudah disiapkan tadi, sekilas apa saja sih yang menjadi pendukung ya, pendukung untuk tercapainya pembelajaran yang Bu Eka akan lakukan. Ya, kira-kira tadi seperti apa aja Bu? Yang dari tahapannya Ya, apa? boleh tahapannya atau mungkin perangkat-perangkat lainnya Perangkat yang bisa. lainnya ada lembar kerja peserta didik ada Pak. LKPD. Ya, LKPD-nya yang dibuat dengan gambar-gambar. Kemudian tugasnya juga anak-anak ditugaskan nanti untuk membuat infografis. Jadi hasil diskusi anak-anak kemudian dibuat ke dalam infografis, kemudian nanti infografisnya dipresentasikan. Gitu. Jadi anak-anak tidak merasa jenuh belajarnya gitu Pak. Ya. Sekali lagi, ini LKPD-nya Ya. digital apa? Digital bisa, tapi kalau untuk digital anak takutnya ada yang tidak bisa membuka lewat handphone Pak. Jadi saya kasih print outnya aja. Ya, manual. Tapi nanti untuk tugasnya bisa dikerjakan di handphone atau di laptop untuk membuat infografisnya. Oke, berikutnya tadi rencana saya pikir udah bagus gitu ya. Kira-kira ada nggak dukungan lain ya untuk lebih baik lagi di dalam rencana-rencana atau memastikan lagi rencana yang sudah Ibu Eka siapkan. Kira-kira dukungan apa lagi yang mungkin bisa Ibu dapatkan gitu, atau inginkan? Dukungan Ya, agar pembelajarannya itu memastikan bisa berjalan gitu kan. Selain tadi mungkin sudah Bu Eka mempersiapkan diri ya, kemudian ada nggak diperlukan nggak dukungan lain gitu? Dukungan lain kayak gimana Pak? Mungkin dari orang lain. Oh iya, dukungan dari orang lain ya Pak, tentu Perlu. Perlu dari teman sejawat, ya dari mungkin wali kelas, bisa ya perlu Pak, dari wali kelas, dari teman-teman yang lain juga sama. Ya, jadi mungkin itu ya Bu Eka, semoga nanti di dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Saya yakin bisa gitu ya Bu Eka. Ya, karena memang udah
udah jagonya gitu ya Enggak juga, Pak. untuk materi ini gitu kan. Dan saya yakin apa ya, sosiologi dengan apa contoh-contoh yang ada di masyarakat langsung itu memudahkan Ya, memudahkan anak mungkin buat mencerna belajar. memahami materi yang akan dibawakan Iya, Pak. oleh Bu Eka. Terima kasih, semoga Iya, Pak. sukses, berjalan lancar. Amin, amin. Ya. Iya, Pak. Tidak ada hambatan, kita Amin. ketemu nanti di kelas 10.3. 10.3. Oke, terima kasih. Iya, Bapak, Ya. sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Ya. Untuk kesiapan hari ini, Ibu melihat kelas itu sudah bersih, kelas sudah rapi, ya kalian sudah siap belajar ya? Sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Silakan untuk ketua kelas pimpin doanya. Mari bersiap. Doa dimulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak hadir siapa? Tidak di mana? Sakit. Dan sakit. Lanjut. Ada siapa lagi? Di mana? Sakit. Ada lagi? Dapat nih. Hilang. Kemana? Sakit. Sakit juga. Haikal. Aika. Haikal, Nadia. Kemana? Ada sekolah? Nadia. Ya dia Bu. Semoga yang hari ini sedang sakit ya, biar semoga lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita memulai ke dalam kegiatan inti, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang perilaku menyimpang. Pernah mendengar perilaku menyimpang? Benar. Atau pernah melakukan hal yang berkaitan dengan perilaku menyimpang? Benar. Sudah tahu perilaku menyimpang itu apa? Belum. Oke, ya. Materi sebelumnya yang sudah dipelajari apa? Masih ingat? Lembaga? Ya. Lihat ada nilai dan norma. Itu materi yang sudah kita pelajari. Kita mempelajari lembaga sosial, nilai dan norma, dan saat ini akan mempelajari perilaku menyimpang. Materi hari ini masih berkaitan dengan materi-materi sebelumnya ya anak-anak ya. Harus dipahami materi-materi yang sudah dipelajari. Oke? Tujuan mempelajari materi tentang perilaku menyimpang, tujuannya ya agar kalian tahu dan paham ya konsep tentang perilaku menyimpang. Mungkin kita sering mendengar tentang perilaku menyimpang ya, tapi belum tahu apa sih sebenarnya konsep atau definisi dari perilaku menyimpang tersebut. Ya, manfaat kita mempelajari perilaku menyimpang ya atau materi perilaku menyimpang. Kenapa sih Bu hal perilaku menyimpang itu kan hal yang negatif ya? Kenapa kita pelajari di sekolah? Pasti ada manfaatnya. Sudah pasti setiap materi yang kita pelajari di dalam kelas itu memiliki manfaat ya. Mempelajari perilaku menyimpang manfaatnya yaitu apa? Kita dapat mencegah ya, dapat mencegah diri kita dari hal-hal yang melanggar aturan atau norma. Ya, nah untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat melanggar norma atau aturan, nah nanti kita akan pelajari di materi hari
kalian dibagi kelompok dulu ya, sebanyak 7 kelompok. Nanti Ibu akan berikan LKPD ya dengan gambar perilaku menyimpang yang berbeda. Kemudian nanti kalian berdiskusi kelompok, hasil diskusi kelompok nanti dibuat dalam bentuk infografis. Dari infografis tersebut nanti akan dipresentasikan. Untuk penilaiannya, apa saja yang dinilai? Yang dinilai pertama adalah nilai afektif atau sikap. Sikap atau penilaian afektif dinilai pada saat kalian berdiskusi kelompok. Jelas ya? Masing-masing nanti akan dinilai. Bagaimana kerjasamanya di dalam kelompok? Ada kontribusinya atau tidak pada saat di dalam kelompok seperti itu ya. Untuk penilaian pengetahuan, ya nanti akan dinilai melalui pretest dan post-test. Untuk penilaian psikomotor atau keterampilan dari masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sudah jelas sampai sini? Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, di depan ada kesepakatan dan konsekuensi belajar, ya. Gunanya untuk apa? Agar kalian berdisiplin dalam belajar di dalam kelas. Ya, kita buat kesepakatan bersama. Kesepakatan ini harus diikuti. Apabila dia melanggar, nanti ada konsekuensinya atau ada sanksinya. Paham sampai sini? Ada yang bisa membacakan? Ya, hanya dibacakan saja. Ya, siapa yang mau membacakan? Yuk, ada yang mau membacakan? Saya. Ya, silakan. Ya, Sakina sendiri. Ya, bacakan. Kesepakatan dan konsekuensi belajar. Kesepakatan 1. Masuk kelas tepat waktu. 2. Menjaga kebersihan kelas. 3. Tertib saat belajar. 4. Mengerjakan tugas dengan baik dan tugas tanggung jawab. 5. Tidak bermain HP saat belajar. Konsekuensinya 1. Jika terlambat menunggu di depan pintu sampai selesai berdoa. 2. Jika membuang sampah sembarangan akan ditegur untuk mengambil membersihkannya. 3. Jika tidak tertib akan ditegur dan mendapat pembinaan. 4. Jika tidak mengerjakan tugas tidak mendapatkan nilai. 5. Hanya akan disimpan oleh guru selama pembelajaran berlangsung. Oke, terima kasih. Bisa diikuti? Yang tidak mengikuti kesepakatan bersama ini akan ada sanksinya, ya? Paham sampai sini ya? Misalnya ini itu yang dikatakan sebagai perilaku menyimpang. Nah tadi kita mencari semua kan. Nah nanti di atas Google itu ada ini kan. Oke nanti pindahkan ke sini. Oh ini sumber informasi. Tapi kalau yang ini sih kita merangkum sendiri. Oh gitu. Oke. Tulis di sini di bawahnya konsep kelompok. Kalau sendiri gitu ya, konsep kelompok masing-masing. Ada sosiologi. Excited, senang. Menarik. Bisa jauh lebih baik dari hari ini ya. Untuk menutup pelajaran hari ini silakan ketua kelas pimpin doa. Allah.
semuanya gitu ya sama-sama. Dan dari hasil pengamatan selama ini atau selama pembelajaran ada beberapa hal yang mungkin kita juga catat gitu ya. Tapi memang apa yang nanti saya coba catat, coba kita diskusikan hari ini ya, saya coba ngobrol hari ini, dan ini menjadi rangkaian yang ketiga setelah pramuka, kemudian observasi itu sekarang adalah pasca observasi. Nah, pertama mungkin bagaimana perasaan Bu Eka setelah kemarin sudah melakukan pembelajaran di kelas 10 3. Alhamdulillah perasaannya sudah melaksanakan ya serangkaian kegiatan observasi. Terus lebih mengetahui ternyata dalam mengajar itu ada dimensi saya pas saya itu kemudian perhatian. Terus saya sebagai fasilitator atau memonitoring anak pada saat diskusi. Nah, ternyata di dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada dimensi-dimensinya, poinnya yang perlu kita membutuhkan penekanan gitu Pak untuk berjalannya pembelajaran itu supaya lebih baik gitu. Itu dari dimensi ya. Dimensi kalau ada dari keterkaitan. ya dari misalkan pembelajaran tujuan dan sebagainya. Nah itu juga terkait Pak dari tujuan ya di awal kan sudah menyampaikan tujuan pembelajaran ke anak-anak biar memperjelas kita mau ngapain pembelajaran. Ya, makanya hari ini kita coba ketemu gitu ya. Mungkin kenapa kita harus ketemu begini Pak? Ya. Kira-kira untuk ini Pak menindaklanjuti dari yang kemarin observasi. Oh gitu. Kekurangannya apa menurut ya sebenarnya sih bukan kekurangan. Apakah ada yang diperbaiki gitu Iya. yang buat nanti ke depannya lebih baik lagi. Tapi nggak ada kekurangan itu. Iya. Ya semoga ini nanti tercapai ya dengan diskusi-diskusi dari apa yang sudah dilakukan Bu Eka. Nah, pada saat nanti atau pada saat Ibu ya menyampaikan pembelajaran ya, kira-kira hal yang mungkin harus dikembangkan ke depannya Dari tujuan pembelajaran. iya itu apa? Tujuan pembelajaran yang mesti dikembangkan mungkin dari ini Pak, dari mengkaitkan materi yang akan kita pelajari dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau anak-anak itu jauh lebih ngerti lebih langsung paham itu iya dalam kehidupan sehari-hari kita ini belajar ini tuh ada gitu bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari itu. Jadi tujuan yang kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Yang harapannya mungkin dari proses pengembangan ini kira-kira apa? Tujuan apa? Ya tadi Bu Eka kan akan mengembangkan setelah kemarin mungkin sudah menuliskan tujuan pembelajaran. Ya kemudian Bu Eka berpikir katanya tujuan pembelajaran dikaitkan nih dengan kehidupan sehari-hari si anak atau mungkin yang lain. Itu kenapa harus seperti itu? Ya, itu Pak agar anak-anak itu bisa pencapaian pembelajaran itu bisa terpenuhi gitu Pak, bisa dicapai gitu. Bisa Iya, dicapai. bisa dicapai. Atau mungkin ini kali ya. Sesuai dengan indikator Iya. maksudnya. Mungkin mereka pernah dengar pembelajaran bermakna gitu kan ya. Iya Pak, Iya, seperti itu. Ada makna. Jadi apa yang dipelajari, apa yang disampaikan oleh ibu dan anak-anak di kegiatan pembelajaran tentunya bisa bermanfaat itu ya. Di kehidupan mereka, Di kehidupan mereka. Iya. Jadi tidak hanya sekedar materi mereka lupa, iya, lupa, ulangan, selesai. gitu. Iya. Jadi kalau misalnya mereka paham iya bisa nanti yang sehari-hari seperti ini jadi ada keterkaitan gitu. Iya. Nah kira-kira untuk mencapai itu ada yang diperlukan oleh Bu Eka? Dalam bentuk apa Pak? Ya mungkin dukungan atau apa? Iya, dukungan dari terutama ya dari teman-teman sejawat. Kadang ada walaupun berbeda mata pelajaran kadang suka Diskusi gitu ya. Ya misalnya karakter anak itu misal di kelas 10 kemudian guru yang lain yang mengajari kelas itu misalnya berbagi gitu yang di kelas 10 tidak seperti ini. Terus terkadang minta bantuan di kelas misalnya ada anak yang misalnya yang memang dia kurang gitu kan jadi minta tolong
kalau spesifiknya tadi Bu, agar pembelajaran yang dilakukan itu bisa mengena, bahasa kita tadi bisa bermakna. Iya, kira-kira Selain dari yang tujuan ya sebagai kira-kira yang diperlukan oleh Bu Eka lagi itu apa? Atau mungkin diskusi ke teman, mencari contoh-contoh yang selain saya diskusi juga mungkin anak-anak juga diskusi Pak pada saat pembelajaran gitu ada diskusi gitu kan, mencari informasi terus kemudian tidak hanya diskusi dari misalnya pengalaman sehari-hari kan. Untuk tugasnya juga tugas yang tidak jauh dari kita sehari-hari gitu. Kemarin materi yang disampaikan atau materi yang dipelajari juga nggak jauh dari kehidupan mereka gitu Pak. Jadi kita mempelajari tentang ini, oh iya ternyata yang mereka lakukan meskipun hal kecil yang sama dengan kesalahan kecil pun itu ternyata dikatakan menyimpang dan segala macam gitu ya. Nah itu udah ada maknanya tersendiri gitu. Iya. Nah, pembelajaran yang seperti itu kan memang pada akhirnya harapannya tadi ya bermakna buat anak gitu kan. Nah, apa yang dia pelajari bukan sebuah narasi saja, ya kemudian ulangan dapat 9 selesai, tapi nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya ada yang membekas itu kan ke dalam diri anak. Nah tentunya pada saat Bu Eka mau menghadapi seperti itu,